Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati dengan NIM 202401011019. Pada video kali ini, saya akan membuat perbandingan analisis linear berganda menggunakan Google Colab dan software Jamovie. Baik, ini adalah hasil coding saya yang dimana menggunakan Google Colab. Saya akan menjelaskan yang pertama. Pertama itu uji normalitas residual. Uji normalitas ini dilakukan untuk memasukkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal, di mana pada bagian Shapiro-Wilk test di sini ada statistik yang bernilai 0,945. Di sini kita akan bulatkan jadi 0,946. Yang kedua itu p-value-nya di sini yaitu 0,130. Terus pada Kolmogorov-Smirnov test dia statistiknya bernilai 0,131 dan p-value-nya itu bernilai 0,633. Baik, karena nilai p-value-nya dari kedua uji lebih besar dari 0,5, maka H diterima yang berarti residualnya berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas residual terpenuhi. Baik, yang kedua itu uji homoskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah varians residual bersifat konstan. Yang dimana LM p-value-nya ini bernilai 0,94 dan v-value-nya itu bernilai 0,317. Ya, lanjut, karena seluruh p-value-nya lebih besar 0,05, maka terdapat gejala heteroskedastisitas, artinya variance error bersifat homogen atau konstan, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Baik, pada uji multikolinearitas atau VIV, di sini pada variabel pertama ini pengetahuan awal matematika atau X1 terdapat nilai 1,043. Di sini kita akan bulatkan menjadi 1,044. Dan yang kedua itu motivasi belajar pada X2. Di sini terdapat nilai 1,043 dan kita bulatkan juga menjadi 1,044. Nilai VIV ini kedua variabelnya bebas, jauh di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel X1 dan X2. Di sini dapat digunakan secara bersamaan dalam model regresi. Dengan catatan nilai VIV pada konstanta Cotes yang besar tidak menjadi masalah karena konstanta tidak ditafsirkan sebagai variabel bebas. Kita lanjut ke baik di uji hipotesis regresi ini pada F statistik bernilai 5,362 dan Prof F statistik bernilai 0,0101.
yang dimana nilai value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H ditolak. Artinya pengetahuan awal matematika X1 dan motivasi belajar X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman konsep matematika siswa Y. Kita beralih ke uji X1 ya, pengetahuan awal matematika, di mana pada nilainya itu 0,3746 dan motivasi belajarnya atau X2-nya itu bernilai 0,1874. Baik, kita beralih ke uji parsial atau uji T, yang dimana pada pengetahuan awal matematika X1 dia bernilai 0,3746 dan T-nya ini bernilai 1,898 dan P-value-nya ini bernilai 0,068. Lanjut, di sini karena P-value-nya lebih besar dari 0,05, maka H diterima. Artinya pengetahuan awal matematika tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Baik, kita lanjut ke motivasi belajar X2. Ini ya, motivasi belajar X2, di mana koefisiennya itu bernilai 0,1874 dan T-nya itu bernilai 2,223 dan P-value-nya bernilai 0,035. Yang berarti karena P-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H ditolak. Artinya motivasi belajar berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Baik, yang terakhir itu persamaan regresi. Berdasarkan hasil estimasi koefisien diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Ya, konstanta sebesar 13,944. Berarti apabila X1 dan X2 bernilai 0, maka nilai pemahaman konsep matematika siswa sebesar 13,944. Kita lanjut, koefisien X1 sebesar 0,375, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pengetahuan awal matematika akan meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa sebesar 0,375 satuan dengan asumsi X2 konstanta. Lanjut, koefisien X2 yang dimana sebesar 0,187 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan motivasi belajar akan meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa yang sebesar 0,187 satuan dengan asumsi X1 konstan. Di sini mempunyai arti 28,4% variansi pemahaman konsep matematika siswa dapat dijelaskan oleh pengetahuan awal matematika dan motivasi belajar, sedangkan 71%-nya itu sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Kita lanjut ke perbandingan Jamufi. Kita lanjut ke uji multikolinearitas, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear yang kuat antara variabel bebas. Nilai Fib kedua variabel bebas jauh di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel 1 dan variabel 2.
di sini dapat digunakan secara bersama-sama dalam model regresi dengan catatan nilai Five pada konstanta Cotes yang besar tidak menjadi masalah karena konstanta tidak ditafsirkan sebagai variabel bebas. Ya, lanjut ke uji hipotesis regresi. Ya, di uji hipotesis regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terkait. Karena nilai p-fluenya di bawah 0,05 maka H ditolak. Artinya pengetahuan awal matematika antara X1 dan motivasi belajar X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman konsep matematika siswa atau Y. Yang dimana pada uji parsialnya atau uji T di mana pada uji parsialnya atau uji T di sini mengetahui awal matematika atau X1 pada X1 koefisiennya itu berada di 0,75 dan T-nya itu bernilai 1,898 dan p-fluenya itu bernilai 0,068. Karena p-fluenya di atas 0,05 maka H diterima. Artinya pengetahuan awal matematika tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Kita lanjut di bagian X2. Di nilai koefisien X2 di sini terdapat 0,187 dan nilai T-nya itu terdapat 2,223 dan p-fluenya terdapat 0,035. Yang artinya karena p-fluenya di bawah 0,05 maka H ditolak. Artinya motivasi belajar berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Ya, kita lanjut ke persamaan regresi linear di mana di sini konstanta sebesar 13,944 berarti apabila X1 dan X2 bernilai 0 maka nilai pemahaman konsep matematika siswa sebesar 13,944. Yang kedua itu koefisien X1 sebesar 0,375 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan berpengaruh atau pengetahuan awal matematika akan meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa sebesar 0,375 satuan dengan asumsi X2 konstan dan koefisien X2 sebesar 0,187 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan motivasi belajar artinya 28,4% variansi pemahaman konsep matematika siswa dapat dijelaskan oleh pengetahuan awal matematika dan motivasi belajar, sedangkan 71,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Baik, di sini dapat kita simpulkan bahwa hasil uji regresi berganda baik menggunakan Google Colab maupun Jamovi tetap sama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri.